Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, admin dari Syakat Cloud ya. Malam ini saya ingin memberikan panduan kepada para mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir, yang akan mengajukan proposal dan tugas akhir ya. Jadi ini penting kita lakukan, terutama terkait dengan pendataan mahasiswa tingkat akhir, di mana bagaimana cara mempermudah mahasiswa tingkat akhir ini sukses dalam pengerjaan skripsinya. Silakan mahasiswa login menggunakan Syakat Cloud ya. Alamatnya syakat.winib.ac.id menggunakan alamat email atau nomor NIM dan password yang berlaku untuk Syakat ya. Kemudian silakan login, bisa menggunakan alamat email yang sudah terdaftar dengan klik masuk dengan Google saja, atau menggunakan alamat email dan NIM ya. Silakan klik ya. Kemudian nanti dia akan masuk ke halaman Syakatnya. Di situ ada 3 modul yang bisa digunakan terkait dengan LMS Adlink pembelajaran, itu silakan digunakan di sini. Kemudian juga kalau misalnya ada panduan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Syakat, silakan masuk ke SIM support dan helpdesk ya. Nah, terkait dengan akademik ya, silakan masuk ke SIM akademik, role sebagai mahasiswa. Nah, kalau seperti ini ada diminta melengkapi biodata ya. Ini tandanya proses pengisian datanya belum valid ya. Ini perlu dituntaskan. Nah, terutama data-data vital, kalau muncul data seperti ini, itu ada tandanya bahwa data vitalnya belum lengkap. Nah, silakan diisi, dilengkapi ya, sampai menu ini tidak muncul lagi. Pastikan nama-nama nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin itu tidak boleh salah. Nama ibu ya, NIK, kemudian nomor kakak, email itu juga diminta oleh PDDikti. Silakan nanti dilengkapi ya. Kemudian terkait dengan pendataan proposal dan tugas akhir, silakan masuk ke menu tingkat akhir, kemudian daftar proposal. Nah, di sini mahasiswa sebelum masuk ke bimbingan tugas akhirnya, mahasiswa harus mengajukan dulu proposal tugas akhirnya terkait dengan bidang apa yang mau dibahas ya, atau mau dikaji gitu. Silakan dimasukkan di sini atau didaftarkan di sini. Biasanya mahasiswa yang mengajukan proposalnya adalah mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah metodologi penelitian biasanya. Biasanya sudah di semester 5 atau semester 6 ya. Nah, silakan ajukan gitu, karena ini tahapan ini sudah bisa dilakukan. Sehingga nanti prodi ya bisa nanti menilai ajuan proposal ini apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Silakan masuk ke sini, tambah gitu ya. Silakan ajukan tanggal pengajuannya kapan. Apakah mulai hari ini gitu ya, 17 bulan 10 2023. Apa kira-kira topiknya? Sini saya topiknya adalah terkait dengan hukum bisnis syariah misalnya, ya, hukum bisnis syariah. Kemudian bahasa Inggrisnya apa? Syariah Bench Law gitu ya. Judulnya apa terkait itu? Terkait dengan apa? Hukum bisnis syariah ini. Misalnya kajian ya, kajian hukum bisnis syariah di Indonesia gitu. Ya, kajian hukum bisnis syariah di Indonesia.
Nah, kemudian ini kalau ditranslitkan bahasa Inggris apa? Misalnya Study of Syariah Business Law gitu ya, Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ada topiknya, ada judulnya, bisa kalau bisa dibuatkan juga dalam bahasa Inggris dan apa. Kemudian abstraksinya ya. Abstraksinya mungkin terkait dengan itu ya, kita gambarkan sedikit terkait dengan topik yang kita ambil atau judul yang kita ambil. Misalnya kajian hukum bisnis syariah ini adalah merupakan satu kajian yang eksistensinya sangat dibutuhkan. Nah, banyak permasalahan-permasalahan bisnis syariah yang perlu diberikan solusi, baik itu masalah antar sesama lembaga ekonomi syariah maupun masalah antara lembaga ekonomi syariah. Nah, ini hal-hal ini mungkin yang perlu kita jabarkan sehingga nanti prodi ya bisa nanti menilai proposal yang kita ajukan, sehingga nanti prodi bisa menunjuk siapa yang tepat untuk yang membimbing ya atau yang bertindak sebagai dosen pembimbing nanti. Silakan nanti disimpan ya. Nah, kalau gini artinya saudara tinggal menunggu ya validasi dari prodi ya. Dia nanti akan menilai ajuan saudara ini apakah nanti bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau bisa dilanjutkan nanti dia menunjuk siapa dosen pembimbing. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau sudah dilihat, kemudian sudah ada dosen bimbingnya, nanti saudara bisa melanjutkan ke proses bimbingan. Nah, selama dosen bimbingnya belum ditunjuk, berarti Anda saudara situ menunggu siapa dosen bimbingnya nanti. Sampai nanti tahapan ini penunjukan dosen bimbing ini dilakukan oleh prodi, kemudian baru bisa dilaksanakan tahapan berikutnya. Ya, kayak gitu ya. Kemudian kalau gini statusnya kita menunggu ya dari prodi penunjukannya seperti apa gitu. Siapa dosen pembimbingnya. Kemudian kalau sudah dilakukan proses bimbingan gitu ya, biasanya nanti dia akan melanjut ke daftar tugas akhir ini. Nah, ini kelihatan ini kan kalau kita lihat masih kosong ya. Nah, ini artinya apa? Di sini kan kalau di sini kan kita ngetik ulang lagi. Nah, sebetulnya ini tidak perlu lagi diketik ulang kalau sekiranya tadi dari seminar apa tadi proposal tadi itu kalau sudah di ACC atau sudah dianggap lulus ya oleh dosen pembimbing kita, otomatis dia akan muncul di sini. Akan muncul topiknya yang sudah yang sudah validasi, yang sudah disahkan itu akan muncul di sini judulnya, kemudian topiknya juga itu yang sudah benar tuh diketikkan di sini gitu ya. Nah, kemudian tanggal pengajuannya itu akan tercatat ya otomatis kapan waktu kita mengajukan, kemudian tanggal mulai bimbingannya nanti akan di sini akan mulai terhitung ya. Misalnya tanggal mulainya kapan itu disahkan sekaligus kapan perkiraan selesainya. Nah, silakan nanti dicek gitu ya. Nah, tapi kalau sekiranya memang seminar proposalnya itu mungkin sudah diproses secara manual, kemudian data tugas akhirnya masih tercatat itu secara manual, silakan nanti diketik aja di sini tidak apa, atau diulang lagi ketiknya. Misalnya ketik, saya ketik lagi hukum itu ya, hukum bisnis syariah gitu ya. Judulnya kajian ya, kajian hukum bisnis syariah.
di Indonesia. Nah, ini judul Inggrisnya apa kira-kira? Misalnya Study of Syariah, Business Law gitu ya, in Indonesia. Nah, topiknya tadi terkait dengan ini adalah hukum bisnis syariah. Kemudian bahasa Inggrisnya Syariah Business Law. Nah, ini tanggal mulainya misalnya ini sudah di ACC gitu ya, mungkin pikirannya misalnya tanggal 30 misalnya ya. Nah, kemudian tanggal selesainya pikirannya mungkin di tanggal 4 atau 3 bulan atau 4 bulan ke depan gitu ya. Nah, ini silakan nanti di itu. Misalnya ini mungkin di bulan November atau ya. Nah, ini tanggal SK-nya boleh silakan dikosongkan. Ini mungkin nanti divalidasi gitu. Kemudian abstraksi tadi. Nah, silakan diketikkan di sini. Nah, abstraksinya. Nah, kemudian file data tugas akhir kalau misalnya ada gitu ya. Nah, silakan ditambahkan. Ini saya simpan ya. Ini data KRS tugas akhirnya belum ada. Jadi ini memang disyaratkan memang KRS tugas akhirnya harus ada dulu, baru bisa dilanjutkan. Kalau sekiranya belum ada, artinya belum ada mengambil mata kuliah skripsi, artinya belum bisa dilanjutkan gitu ya. Ya, baru sampai di tahapan bimbingan aja tadi, bimbingan proposal bimbingan ini. Nah, ini artinya kita menunggu validasi dari prodi siapa yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing gitu. Nah, mungkin sejauh ini seperti itu aja dulu. Artinya saudara sebelum masuk ke tahapan data tugas akhir ini, berarti kita mendahului dengan seminar proposal gitu ya. Kemudian suntas di seminar proposal ini nanti baru masuk ke tahap tugas akhir. Nah, tapi disarankan dulu kita harus mengambil mata kuliah skripsi dulu, baru kita bisa melanjutkan ke tugas akhir ini. Nah, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.